Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel MC Media Chinese City, channel yang menyajikan konten dakwah, lagu, tutorial, podcast, dan lain-lain yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Saat ini para pemuda-pemudi kita dilanda dengan narkoba, dengan judi online dan pergaulan bebas. Tapi Alhamdulillah masih ada pemuda-pemudi yang sangat luar biasa, yang peduli dengan kemanusiaan dan peduli bahkan bukan hanya sekedar di negerinya saja, tapi juga kepada saudara-saudara kita seluruh dunia, yaitu saudara kita sesama Muslim. Dan kali ini pemuda-pemudi yang kita hadirkan ini adalah aktivis sosial yang peduli dengan saudara kita di Palestina yang saat ini dizolimi oleh Israel, yaitu kaum Yahudi yang terus-menerus memberikan serangan-serangan yang tidak patut, bahkan kepada anak-anak saja menjadi korban, dan mungkin kita tidak akan sanggup menahannya bila kita yang mengalaminya. Langsung saja kita sapa dulu narasumber kita, yaitu ada Akhi Reja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Kabar baik, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Semuanya baik ya, keluarga? Keluarga baik, keluarga di rumah baik, diri sendiri baik. Ya, alhamdulillah. Datangnya dari orang-orang baik juga, alhamdulillah. Ya, kantongnya juga sehat kan? Alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah. Narasumber kita yang kedua yaitu ada Kak Asri. Assalamualaikum Kak Asri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Ustaz. Kegiatan gimana? Lancar? Lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk sampai saat ini lancar. Sobat SDR sekalian, kita langsung saja membicarakan yaitu berkenaan dengan masalah Palestina. Tapi sebelumnya kita tanya dulu latar belakang masing-masing ya. Pertama kita tanya dulu Akhi Reja. Ini yang melatar belakangi sampai masuk menjadi aktivis pemuda yang peduli dengan kemanusiaan ini, apa yang melatar belakangnya ini? Ini dari lahir nih. Iya. Dari lahir. Dari lahir mungkin udah ngidam untuk ikut kemanusiaan. Masya Allah. Tapi memang sebetulnya gini, saya ngerasa bahwasanya ketika lahir, bahwasanya dibesarkan bukan daripada orang tua, ya. Artinya itu ngebangun rasa kemanusiaan saya di awal itu. Ya, besarkan bukan orang tua maksudnya? Nenek. Oh gitu. Dari umur 3 tahun memang nenek yang besarin. Jadi orang tua tuh dua-dua, yang ayah nggak tahu kemana kan. Artinya memang kita doanya memang terbaik lah. Ya. Kalau misalnya masih hidup maka kita doakan yang terbaik rezekinya. Kalau dia memang sudah meninggal kita doakan juga. Itu nenek semuanya tuh. Awalnya dari situ semua memang. Artinya gimana ya, menggugah rasa kemanusiaan itu dari situ awalnya. Sampai di misi kemanusiaan pertama 2014, ya. Waktu Gunung Sinabung. Nah, artinya memang Gunung Sinabung ini kan menjadi concern kita bersama, bahwasanya bencana ini besar, bencana ini skala nasional waktu itu. Iya. Jadi kita waktu itu kan relawan kampus dulu awalnya. Jadi ke Sinabung itu untuk melihat gimana sih sebetulnya Sinabung itu, rupanya meletus waktu itu di sana, memakan korban, dan termasuk ada juga kawan kita yang dari kampus itu meninggal, namanya Asran Lubis, saya masih ingat sampai sekarang. Itu ya, berarti saat terjun ke lapangan. Nah, itulah di 2014, masuk di 2015, 16 dan 17 masuk ke bencana terbesar di Lawe Sigala waktu itu, ya. Longsor, banjir bandang kan, sampai memang Menteri Sosial juga datang, Kofifa Indar Parawansa, kita juga masuk di itu untuk rescue, evakuasi juga. Terus di 2018, 2019 di banjir besar waktu itu di Natam sampai menjadi danau waktu itu.
memang besar banjirnya sampai memang di kota pun terendam, sampai rumah saya pun terendam waktu itu. Oh, gitu ya. Terendam di kampung terendam. Kamu terendam. Iya, Ya, terendam di kampung terendam. Rumah sadari juga apa? Kena juga. Gak kena tuh ya, ya alhamdulillah. Astagfirullah. Bahkan kemarin kan pas terakhir kita ngungsi juga, dan memang sampai sekarang belum ada yang dibangun di tempat itu. Udah apalah dia. Ya parah juga di Pelonas kemarin. Memang itulah, jadi memang kita juga masuk ke situ, juga evakuasi juga. Nah, masuk di 2017 itu, sebelum banjir Natal itu 2017 MRI sudah muncul. MRI di bawah aksi cepat tanggap. 2017 saya masuk di MRI, waktu itu mendaftar untuk relawan gempa Lombok. Ya. Nah, rupanya nggak kepanggil kan, karena memang di MRI daerah itu belum didirikan atau dibangun komunitasnya, organisasinya di daerah. Maka 2017 dibangun waktu itu. Jadi diamanahkan ke saya untuk membangun kegiatan-kegiatan kemanusiaan dari 2017. Terbentuklah MRI. Sampai sekarang masuk di misi-misi kemanusiaan di Banjarnatap, masuk ke filantropi juga, artinya hampir semua kegiatan-kegiatan kebencanaan kita insya Allah turun. Walaupun berapa yang mau, berapa yang ada, kita harus tetap turun. Karena memang tipe kita memang di masyarakat ini polanya harus ada yang ngeluanin tuh, harus ada yang inspirasi luan. Ya. Artinya memang satu orang tuh memang nggak bisa ngerubah semuanya, pola pikir mereka semua, tapi satu orang dapat memulai perubahan. Itu yang pengen kita tekankan ke anak-anak muda, ke teman-teman, ke rekan-rekan semuanya tuh. Jadi memang kemanusiaan ini bukan untuk diri sendiri, tapi memang untuk kita bersama. Artinya ketika kita berbuat untuk bermanfaat untuk orang lain, artinya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ya, jadi MRI sekarang itu kira-kira berapa anggota yang ada di Aceh Tenggara? Kalau untuk sekarang sampai tahun 2021 ini, untuk yang daftar di relawan.id itu ada 59 relawan, yang aktif 20, yang ikut kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu kadang mungkin hanya 9-10 orang. Saya Reza di MRI itu sebagai ketua untuk masyarakat relawan Indonesia. Nah, Kak Asri itu sedang kita jalanin training untuk sekretaris sebetulnya. Karena untuk program-program kesekretariatan, surat menyurat, administrasi, sedang kita trainer lah. Insya Allah dalam bulan ini kita juga buka untuk 10 relawan super, artinya super volunteer untuk humanity warrior. Itu kita buka untuk kepengurusan, yaitu di bagian formasi untuk kesekretariatan, humas, program, dan sumber daya manusia. Sekarang ini kegiatannya apa yang berjalan sekarang? Sekarang kita lagi fokus untuk campaign Palestina, juga campaign untuk pembangunan balai pengajian. Kita campaign pesantren-pesantren yang membutuhkan itu. Juga pembangunan sumur wakaf. Ini kita campaign secara sosial media, secara platform di Kita Bisa, ada indonesiadermawan.id sebagai platform ACT. Memang kita campaign secara virtual semua, secara digital. Artinya juga termasuk di kampanye untuk solidaritas kemanusiaan dunia Islam itu Palestina pada saat hari ini. Itu kita awalnya di bulan waktu gencarnya Palestina di Ba'da Ramadan, itu ketika bulan Syawal ya. Itu lagi memang Zionis lagi gencar-gencaran menggempur Palestina tuh. Di situ kita sudah mulai untuk berikhtiar untuk membantu Palestina. Kebetulan ada kawan-kawan kita juga dari Great People, terus dari masyarakat Lawe Sumur, dari Himpunan Mahasiswa Indonesia Kutacane, HMI Kutacane, juga ada kalau saya nggak salah itu dari remaja Masjid Al-Jihad. Nah, mereka ini semua membantu penggalangan untuk untuk Palestina melalui aksi cepat tanggap. Kemudian kan ada juga mendapatkan informasi meletakkan infak di masjid. Kalau tidak salah di Masjid Agung At-Taqwa. Itu apakah di Masjid Agung At-Taqwa aja atau di masjid yang lain? Jadi sebelumnya itu sudah pernah dilakukan di Masjid Al-Jihad di Lawi Sigala. Nah, kebetulan kemarin komunitas Great People sama remaja masjidnya berikhtiar untuk membantu Palestina waktu itu. Jadi kita support juga kotak donasinya. Kebetulan kita tinggalkan juga di masjid tersebut.
Nah terakhir itu setelah sebulan lebih hampir 2 bulan kita pindahkan ke Masjid Agung Al-Taqwa. Artinya mungkin biar kampanye lebih besar lagi, mungkin kebermanfaatan orang yang membantunya juga biar tahu nih rupanya ada juga nih platform ataupun yayasan yang langsung berada di Palestina. Satu-satunya kita sudah ada kantor di Palestina tuh, Aksi Cepat Tanggap Palestina. Jadi kalau misalnya nanti para donatur ingin mendonasikan hartanya bisa langsung ke ACT. Jadi memang kotak donasi itu diberikan agar mereka bisa memasukkan donasinya, hartanya untuk membantu Palestina. Sekarang ini bagaimana keadaan Palestina yang Reza ketahui? Keadaan Palestina tuh hampir setiap hari itu, ini informasi langsung dari ACT Palestina. Hampir setiap hari itu ada saja konflik di sana sebetulnya. Artinya pada saat di bulan Syawal itu terjadi konflik di Al-Quds. Bukan di Al-Quds saja terkena konflik, bahkan kadang ada petani-petani di Palestina itu, mereka kan sebagian besar petani. Jadi memang ladang mereka itu dihancurkan. Informasi terakhir itu bahkan kambingnya, ternaknya itu ditembak mati sama Zionis. Jadi memang hampir setiap hari itu ada konflik sebetulnya di Palestina itu. Artinya memang walaupun kadang viral, kadang tidak, artinya memang kita sebagai manusia seharusnya membantu kegiatan kemanusiaan seperti itu. Artinya setiap hari, setiap waktu ada konflik di Palestina tersebut. Bahkan ternaknya saja ditembak oleh Zionis itu. Pelanggar HAM yang sangat luar biasa terjadi di Palestina. Selanjutnya kepada Kak Asri ini. Kak Asri ini aktif di MRI juga. Ya, aktif di MRI. MRI Aceh Tenggara. Ya, kemudian ada RBIB. Iya, tapi itu di luar daerah sih. Oh, RIB itu bukan di Kutacani, bukan di Aceh Tenggara? Bukan, kalau di Kutacani itu saya sama teman-teman tuh ada di Lawe Sigala bentuknya. Namanya tuh komunitasnya Great People. Itu programnya apa saja? Fokusnya ke anak-anak sih sebenarnya Ustadz. Jadi kayak kalau di sana kemarin di RBIB itu kan lokasinya di Yogyakarta. Karena kebetulan saya memang kuliah, bahkan sampai kerja juga sempat di Yogyakarta dulu. Jadi itu memang fokusnya ke anak-anak, latar belakangnya itu anak-anak jalanan. Nah, dia anak-anak jalanan, gelandangan, yang orang tuanya memang sekupu-kupu malam gitu. Kayak dia 4 bersaudara, 4-4-nya beda bapak gitulah ibaratnya. Tapi anak-anaknya ini ya udah dibiarin gitu aja, kayak tidur di jalanan, apa di jalanan gitu. Jadi nggak ada pendidikan, nggak ada apa. Jadi kayak sama teman-teman tuh yaudah yuk ngajar dulu yuk gitu. Ibaratnya cuman kayak awalnya sama teman tuh kayak ngajar di jalanan gitu kan, ngajarin anak-anak apa segala macam. Terus kok semangatnya anak-anak ini makin hari makin bertambah anak-anaknya gitu, anak-anak jalanannya gitu. Cara mencari anak-anaknya kemarin tuh gimana? Kemarin itu kan ada yang namanya tempat wisata, namanya Alun-Alun Kidul dulu. Namanya itu Alun-Alun Kidul, di mana itu tempat wisata paling populer di Jogja. Nah, jadi tuh kayak di altar-altarnya itu, altar di pinggiran alun-alun itu tuh, biasa kalau tengah malam tuh anak-anak pada gelar kardus tuh loh, Ustaz. Oh, jadi tidur di situ, jadi tidur di situ anak-anaknya. Jadi kayak kami tuh kan biasa tempat nongkrong tuh, di situ tuh tempat nongkrong. Jadi kayak mereka jual aqua, jual tisu gitu kan. Terus nanyain ibunya tinggal di mana. Ada yang tinggal di samping TPS gitu. Jadi kayak di TPS tempat pembuangan sampah itu Ustaz. Jadi kayak di sampingnya itu langsung dibuat kayak kayu-kayu gitu. Jadi itu tempat tidurnya, itu rumahnya gitu. Nah, kadang kan kalau nggak sempat pulang ke rumah tuh tidurnya di pinggiran itu. Di pinggiran itu. Jadi ya yaudah sama teman-teman tuh inisiatif nanya kan, sekolah nggak gitu kan. Enggak kak, nggak ada biaya apa segala macam. Bahkan kakaknya itu sama akte kelahirannya itu nggak ada gitu. Jadi kan banyak sekolah yang nggak bisa menerima gitu. Akhirnya sama teman-teman tuh cuman berapa orang, 3 orang apa 4 orang kemarin itu ngajar gitu aja. Jadi kayak ngumpulin uang patungan, beli papan tulis yang whiteboard itu. Udah ngajarin baca apa segala macam gitu. Tapi kok awalnya cuman kayak 4 anak, 5 anak, setiap harinya tuh makin bertambah anaknya gitu kan. Bahkan ada yang mereka sampai memang mau stay di situ, cuman nungguin kami gitu. Jadi kayak selama seminggu sama 2 bulan apa 3 bulan kami di jalanan, itu mereka memang gelar sampai buat rumah kardus tuh loh, cuman nungguin kami gitu.
ngajarnya langsung di jalanan? Iya, langsung di jalanan awalnya itu Ustaz. Jadi anak-anak itu buat rumah kardus lo ngapain? Iya, mau nungguin kakak, mau belajar gitu. Jadi ada temen yang memang agamanya kan maksudnya di atas, maksudnya nggak ada batasan sebenarnya, maksudnya lebih paham ke agama gitu kan Ustaz. Jadi dia ngajarin bacain Al-Quran apa gitu, sampai ada anak yang cowok itu dia tuh jual tisu cuman minta beliin Al-Quran gitu. Sempat itu dulu tuh ada. Jadi dia jual tisu tuh. Dia jualin tisu malam-malam tuh udah dapet gitu kan Ustaz. Memang disisihkan sama ibu sama sekalian beli Al-Quran gitu, saking dia senengnya sama Al-Quran gitu. Bahkan soalnya kan ibunya dia itu kan ini ya pengepul sampah gitu kan Ustaz. Jadi memang nggak bisa beli Al-Quran, bahkan untuk makan aja kurang gitu. Jadi dia nyisihin gitu, jadi kayak disisihin, Kak minta beliin Al-Quran dong gitu. Pemirsa ya kan, kita dengarkan cerita, ternyata memang sangat luar biasa kehidupan itu ya. Jadi kadang-kadang kita yang sudah punya mobil masih juga ngeluh punya sepeda motor ya kan. Jadi memang untuk lebih bersyukur itu kita lebih banyak melihat ke bawah lah ya, melihat ke bawah. Kalau punya mobil syukur, masih banyak yang punya sepeda motor ya kan. Kita punya sepeda motor bersyukur, masih banyak yang masih jalan kaki. Dan termasuk untuk pendidikan saja sangat sulit yang sudah diceritakan oleh Kak Asri tadi ya kan. Di daerah mana tadi Kak? Yogyakarta. Kalau sekarang itu kan kita udah ada base campnya Ustaz. Jadi kayak kemarin itu karena banyak anak-anak, terus ada juga orang tua, kita nyari base camp Ustaz. Jadi nyari base camp ke pemerintah gitulah ibaratnya. Ada memang lahan di mana pemerintah tuh menyediakan untuk kegiatan sosial gitu Ustaz. Tapi ketika digusur kalian memang udah siap gitulah. Cuman kemarin itu Ustaz, terakhir saya ke Jogja itu tuh ditelepon sama ada yang memang menyediakan rumah gitu kan Ustaz, namanya tuh Bu Ruth. Yaudah ini rumahnya jadikan base camp aja nggak apa-apa. Jadi awalnya tuh rumah dia tuh rumah kantor gitu, sampingnya tuh kandang kambing gitu Ustaz. Nah kandang kambing kebetulan kambingnya udah dijual semua untuk kebutuhan beliau. Jadi masih ya banyak sampah-sampah kambing, itu yang kami jadikan base camp gitu Ustaz. Jadi kami bersihkan, kami hiasi sama anak-anak tuh, kreasi anak-anak, ada yang pintar gambar, nanti mereka yang gambar kan. Kalau di sana tuh seni masih ini ya Ustaz, masih bagus di sana, tinggi lah. Kalau kita di sini kan jarang orang seni gitu kan Ustaz. Jadi kalau di sana tuh seni tuh kayak gambar, itu tuh masih diapresiasi gitu. Nah jadi anak-anaknya tuh kami sediakan, kami belikan cat, yaudah kreasi mereka gitu. Jadi mereka yang mengkreasikan base camp sendiri gitu. Jadi kayak dia buat situ Kasri, love apa gitu, nanti ada tanda-tanda. Jadi senyamannya mereka, yang penting mereka bisa tiap hari belajar ke base camp gitu. Nah jadi base campnya tuh memang bekas kandang kambing dulunya. Ya tapi sudah diperbaiki. Udah, alhamdulillah udah diperbaiki. Nah terakhir itu kemarin dapat berita tuh mau digusur, karena kan emang di pinggiran sungai gitu kan Ustadz. Mau digusur. Itu alasan mau digusur, apa alasannya? Mau dibuat kantor katanya, mau dibuat kantor. Nah itu kemarin saya sempat balik ke Jogja selama sebulan ya kan Bang Jah, sebulan. Itu saya ngurusin itu tuh Ustaz, saya ngurusin supaya kami tuh nggak digusur, kasihan anak-anaknya tuh gitu. Iya. Berarti kalau udah digusur sulit lagi cari tempat. Iya, bahkan mereka bisa balik lagi gelandangan gitu. Jadi pas ada kabar gitu, saya belum nyampe ke Jogja tuh langsung ditelepon, Kak Asri kita mau digusur gitu. Saya udah jantungan kan Ustaz. Jadi kemarin sebulan ke Jogja tuh ngurus-ngurus surat izin, surat apa biar base campnya tuh legal di pemerintah gitu sih Ustaz. Ini berarti sekarang sedang proses. Udah alhamdulillah udah selesai kemarin, tinggal ada beberapa anak lagi yang mau kami masukkan sekolah gitu, karena kan nggak ada akte kelahirannya. Berarti nggak jadi digusur ya? Gusurnya tuh akhir bulan ini sih Ustadz, insya Allah semoga aja nggak jadi, soalnya kita udah dapat izin, udah dapat suratnya, tapi ya nggak tahu gimana ke depannya nanti. Yang penting udah ada izinnya dulu, gitu sih. Cuman sekarang tuh lagi fokusnya ke pendidikan anak-anak, soalnya kan banyak ada yang nggak bisa masuk negeri kan harus swasta gitu Ustadz. Jadi uangnya itu kita kan nggak tahu muka gimana gitu. Bahkan orang tua yang di situ tuh juga
Kak gimana nih, masa harus masuk swasta gitu, beli bajunya, beli bukunya, apanya, itulah nyari-nyari beasiswa gitu. Kebetulan anak-anak di situ tuh pinter-pinter Ustaz, jadi enak buat nyari beasiswanya gitu. Dari yang kita obrolin pada kesempatan kali ini, termasuk nanti Palestina, bagaimana harapannya kepada kita sebagai kaum muslim, bahkan bukan hanya sekedar sebagai muslim tapi juga jadi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman semuanya, rekan-rekan dimanapun berada yang sedang menonton video ini, artinya kegiatan filantropi, membantu dalam kegiatan kemanusiaan dan juga Palestina adalah fokus kita bersama, concern kita bersama. Nggak perlu jadi muslim untuk membantu Palestina, cukup jadi manusia saja. Juga untuk masyarakat Aceh Tenggara pastinya, kita memang harus mencintai Aceh Tenggaranya sendiri. Jogja menjadi kota impian, Bali menjadi kota pariwisata karena mereka mencintai daerahnya sendiri. Kita sebagai orang Aceh Tenggara, cintailah Aceh Tenggaranya, Kuta Canenya. Anak Canenya mencintai Kuta Canenya agar menjadi kota impian orang-orang untuk datang ke Kuta Cane. Nah, sebetulnya di surah Al-Isra ayat 7 sudah dikeluarkan oleh Allah dalam bentuk firman-Nya itu, sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain. Artinya memang kita memang sudah dituntut untuk bermanfaat. Sebetulnya manfaatnya itu untuk diri kita sendiri juga. Nah, artinya sama-sama kita membantu jaga hubungan kita sebagai manusia. Hablum minannasnya juga harus dihubungkan. Artinya memang hablum minallah juga jangan lupa. Gitu. Jadi cintain daerahmu sendiri agar orang datang sini menjadi sebagai kota impian. Nah, jadi kita mencintai daerah kita ya. Cintai daerahnya. Kalau kita tidak mencintai daerah kita, ya pasti akan diwarnai oleh hal-hal yang lain. Gitu. Jangan sampai hal-hal negatif itu yang mewarnai. Oke, langsung berikutnya Kak Asri ini ya. Buat orang tua lebih fokus ke anak-anaknya gitu. Jadi kayak boleh fokus ke HP, tapi coba deh ajak anaknya buat bermain gitu. Jadi anak itu nggak harus tahu atau harus pintar di semua materi gitu. Minat bakatnya seorang anak itu kita nggak tahu kalau kita nggak mendekatkan diri sama anak kita itu gitu. Jadi ada anak yang memang fokus ke seni, ke hafiz, ke dia matematika, dikembangkan bakatnya. Karena yang tahu bakat anak itu ya kita sendiri gitu, orang tuanya sendiri. Nah, terus untuk yang kedua adalah mungkin di teman-teman di Aceh Tenggara, jangan takut kalau kamu tuh perempuan gitu. Jadi kebanyakan di Aceh Tenggara ini perempuan itu pengennya cepet nikah gitu. Jadi banyak pengen cepet nikah, tapi takut. Mereka tuh banyak sebenarnya yang mau membuat hal-hal baik, tapi cenderung malah kayak gendernya wanita gitu. Jadi kayaknya nggak bisa deh. Jadi ke mindset di mereka tuh, kayaknya aku nggak bisa gini deh, kayaknya aku nggak bisa gini. Siapa bilang nggak bisa? Iya. Kak Asri bisa kok buat satu komunitas di Lawe Sigala gitu. Kak Asri juga seorang wanita gitu. Jadi ya untuk teman-teman di Aceh Tenggara yang wanita, yuk kita sama-sama buat. Mana tahu ada satu komunitas wanita yang saling berpegangan gitu. Jadi nggak saling menjatuhkan antar wanita. Kan sekarang nih banyak nih yang wanita, kok ngerebut lagi cowok aku apa gini, aduh udahlah nggak usah, sekarang kita hari gini masih urusan cowok. Lebih baik kita saling menggandeng, terus kita buat hal-hal baik. Kayak Kak Asri nih fokusnya ke anak-anak, mungkin teman-teman yang lain fokusnya kemana gitu. Kita saling bergandeng aja, mungkin gitu aja untuk teman-teman di Aceh Tenggara. Yuk kita sama-sama buat. Jadi satu orang tidak dapat merubah semuanya. Iya. Tetapi satu orang dapat memulai untuk perubahan. Masya Allah, luar biasa. Itu kita garis bawahi itu. Ya itu harapannya tadi. Kemudian nih harapan ke pemerintah gimana nih? Kita ingin jalanin kolaborasi dengan pemerintah. Artinya kita sebagai agennya mereka, agen-agen mereka. Untuk di bagian kemanusiaan mungkin kita bisa cari data-datanya, asesmen penerimaan manfaatnya. Artinya mungkin pada saat ini mungkin pemerintah hanya lingkup zonanya di sekitar perkotaan, mungkin kita sebagai agen-agen kemanusiaan kita bisa bilang, kita bisa cari asesmen datanya hingga ke pelosok daerah. Mungkin yang tidak pernah dijangkau sampai bun-bun indah. Artinya memang kan hal-hal seperti itu menjadi kolaborasi untuk pemerintah sendiri, untuk di bagian kemanusiaan, filantropi,
Kalau untuk filantropi kita juga ke Baitul Mal, untuk kemanusiaan ke dinas sosial, untuk bantuan disaster management kita ke BPBD, SAR, TNI, Polri. Artinya memang semua harus bersinergi. Artinya memang kerjasama. Dan kita sebagai relawan, saya juga sebagai relawan, siap untuk mencari data asesmen untuk penerima manfaat yang sebetulnya mereka harus mendapat manfaat tersebut. Ini sangat luar biasa nih Bang Reja nih, bisa calon pemimpin masa depan. Insya Allah. Tapi saya pengennya cita-citanya menjadi pemimpin rumah tangga, Ustaz. Iya, pemimpin rumah tangga. Itu udah pastilah insya Allah, ya kan? Kita ini kan diciptakan berpasang-pasang, itu salah. Tapi kan nggak cukup jadi pemimpin rumah tangga aja kan, tapi agak lebih lah. Benar, agak lebih. Saya sebetulnya yang kuat di diri saya itu adalah menginspirasi dan mati, itu saja. Ya, Masya Allah. Ketika kita bisa menginspirasi orang dengan ilmu kita, dengan hal-hal yang bermanfaat, dan ilmunya dipakai, bermanfaat juga bagi orang lain, selama itu ngalir juga amal jariahnya. Artinya kita udah siap mati, udah menginspirasi dan mati, selesai. Tetapi dengan hal-hal yang bermanfaat. Udah siap mati, ini jarang orang yang berpikiran seperti itu. Ketika kita udah menginspirasi, amal jariah sudah kita lakukan, maka kita akan siap untuk mati. Masya Allah. Lanjut lagi. Harapannya ke pemerintah. Untuk Aceh Tenggara mungkin kayak misalnya minatnya ke seni, mungkin disediakan tempatnya gitu, didukung, diapresiasi gitu. Kayak kemarin itu terakhir yang saya tahu, ada ternyata anak Aceh Tenggara yang putra daerah menang PON gitu. Mungkin bisa diapresiasi gitu kan, kayak disediakan lahannya buat latihan, apa mungkin bisa go internasional gitu kan. Itu kan salah satu minat dari kecerdasan si anak gitu. Itu yang bisa kita lihat dari ininya. Wah, seperti ibu. Paham banget gitu. Belum Ustaz, belum masih fokus ke ini dulu lah. Ya baik, sahabat MC channel Media Chinese City, itulah tadi pembahasan kita, ngobrol kita bersama Bang Reja dan Kak Asri yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan jadi motivasi. Yang intinya adalah kita hidup ini tidak bisa hidup sendirian, tapi kita menjadi indah itu adalah karena ada saudara-saudara kita di sekitar kita. Jadi oleh karena itu, marilah kita semua menjadi manusia yang terbaik, yaitu manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya, sehingga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Di dunia kita bahagia dan di akhirat pun kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di program Ngobrol Santai bareng SDR di channel Media Chinese City. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.